Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ana alaihi wa atrafun nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil iman, summa alhamdulillahi ala nikmatil Islam, summa alhamdulillahi ala nikmatil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah masih mempertemukan kita semua, teman-teman, di majelis yang insya Allah penuh dengan berkah ini, di mana hari ini kita akan mempelajari tentang teknis perjalanan umroh dari keberangkatan hingga kepulangan. Zoom akan saya mulai tepat waktu, jadi mohon maaf bagi yang terlambat. Mohon diusahakan di pertemuan selanjutnya teman-teman bisa tepat waktu sebagai latihan kita juga supaya nanti pada saat umroh kita tidak menyia-nyiakan waktu, kita bisa menghormati ketepatan waktu karena sesungguhnya saat kita safar, ketepatan waktu itu adalah hal yang sangat penting sekali. Kita awali dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis ilmu kita malam hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini teman-teman yang akan kita bahas adalah teknis perjalanan umroh dari berangkat hingga kita kembali pulang ke Indonesia. Tapi sebelum saya mulai, teman-teman boleh di chat apakah kualitas suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sebelum saya mulai, boleh dibantu teman-teman untuk dituliskan di chat apakah suara saya jelas? Oh, sudah jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, akan kita mulai teman-teman untuk membahas teknis perjalanan umroh dari berangkat hingga pulang kembali ke Indonesia. Sebelum kita mulai, mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya, Mbak Evi, kenapa sih kalau di SBU itu kok ribet banget ya Mbak Evi? Karena kita harus selalu belajar dan belajar dan belajar terus, padahal kalau di travel-travel lain, satu kali pertemuan saja untuk manasik sudah cukup. Kenapa kok harus banyak sekali zoom-zoomnya, harus banyak sekali yang dipelajari. Kenapa Mbak Evi? Nah, jadi teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman sebelum memulai pembahasan kali ini untuk kita sedikit membaca arti dari surat Al-Insyiqaq ayat 6, di mana yang artinya adalah wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, maka pasti engkau akan menemuinya. Masya Allah, semoga surat ini, ayat ini bisa menjadi semangat kita untuk terus bekerja keras teman-teman dalam mempersiapkan keberangkatan umroh kita kali ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyia-nyiakan karunia dari Allah, bahwa kita sudah memegang tiket untuk keberangkatan Ramadan, di mana umroh Ramadan ini adalah umroh yang luar biasa spesial, seperti berhaji bersama Rasulullah. Jadi semoga apa yang kita lakukan saat ini, apa yang SBU semangatkan kepada teman-teman untuk selalu belajar, untuk selalu hadir di setiap Zoom kajian sekolah umroh, supaya menjadi salah satu bentuk kita bekerja keras dan bentuk kita bersungguh-sungguh. Karena ketika kita sudah bekerja keras dan kita bersungguh-sungguh, maka di sini ada janji Allah, pasti engkau akan menemui Allah. Ini adalah janji Allah, teman-teman. Jadi semoga ayat ini bisa membakar semangat kita untuk terus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mempersiapkan keberangkatan kita di bulan Ramadan. Di ayat ini juga, teman-teman, merupakan bentuk nyata bahwa
kita nanti akan bekerja keras selama kita berada di tanah suci. Karena alhamdulillah umroh yang kita pilih bukan umroh yang biasa, teman-teman. Kita memilih untuk berumroh di bulan Ramadan. Di mana baru saja saya mendapat info dari Ustadz Wildan yang mendapatkan informasi dari kolega beliau bahwa diprediksikan jumlah jamaah umroh di bulan Ramadan tahun ini, teman-teman, akan 2 kali lipat jumlah jamaah di tahun sebelumnya. Padahal jumlah jamaah umroh tahun sebelumnya di tahun 2025 bulan Ramadan itu melebihi jumlah jamaah haji, teman-teman. Bayangkan sepadat apa. Pasti di antara kepadatan jamaah yang ada di tanah suci, kita akan menemui banyak sekali ujian. Ujian antri, apalagi hotel di SBU ini hotel yang menggunakan shuttle bus, ujian menunggu bis, ujian mencari soft sholat. Semoga kerja keras kita, kesungguhan kita, Allah hadiahi dengan hadiah yang terindah, yaitu kita bisa bertemu dengan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ayat ini mengingatkan saya juga teman-teman dengan surat Al-Kahfi di ayat yang akhir, ayat 110, bahwa di situ juga disebutkan, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Bismillah ya teman-teman, kita di SBU adalah satu keluarga di mana kita mulai dari saat ini kita sudah bersama-sama belajar. Insya Allah nanti kita di sana bersama-sama safar. Semoga kita menjadi saudara safar yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Orang berumroh ini teman-teman merupakan tamu Allah. Allah yang mengundang kita. Kalau kita tidak diundang oleh Allah, mustahil kita bisa sampai ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umroh. Kita adalah duyufullah, tamu-tamu Allah. Nah, masalahnya teman-teman, ketika kita bertemu, ini pasti kita akan sampai. Kalau sampai, itu bisa dipastikan kita pasti sampai. Kita pasti bisa melihat Ka'bah. Tapi yang menjadi PR terbesar kita, ketika kita bertemu, apakah kita akan bertemu ketika kita bertamu? Benar, kita memang sudah sampai di Mekah, kita sudah sampai di Madinah sebagai seorang tamu. Tapi PR terbesar kita harus memastikan kita datang ke Baitullah bukan hanya bertamu, tapi kita juga bertemu. Dan Allah sudah memberikan clue, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka kita harus bekerja keras menuju Allah dengan bersungguh-sungguh. Masya Allah, jangan sampai kita bertamu tapi kita tidak ditemui oleh tuan rumah. Semoga kita menjadi tamu yang beradab, begitu pula kita juga mendapatkan jamuan-jamuan terbaik dari tuan rumah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan inti, di mana apa sih Mbak Evi yang dimaksud dengan teknis perjalanan? Nah, kalau manasik teman-teman, fikih haji dan umroh, fikih umroh ya, akan dijelaskan oleh para ustadz tentang seperti apa, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang orang umroh itu dari awal sampai pulang itu ngapain aja sih? Umrohnya itu berapa lama sih? Apalagi bagi teman-teman yang masih keberangkatan umroh untuk pertama kalinya ya. Itu sering sekali bingung. Mbak Evi, apa selama di sana saya nggak boleh mandi pakai sabun gitu? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena sebetulnya orang-orang yang baru pertama kali umroh itu masih kebingungan teman-teman. Sebetulnya 9 hari di sana, itu apakah 99 harinya ini umroh semua gitu. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini teman-teman akan mendapatkan jawabannya. Kepada teman-teman yang sudah pernah umroh sebelumnya, terima kasih sudah tetap mau bergabung. Semoga teman-teman yang Allah berikan rezeki sudah pernah umroh sebelumnya, pada saat keberangkatan nanti bisa membantu teman-teman kita yang baru pertama kali umroh untuk menuntun, untuk memberitahu, untuk berbagi ilmu, saling mengingatkan. Amin. Kita masuk di poin yang pertama. Poin pertama adalah pra keberangkatan. Apa itu pra keberangkatan? Pra keberangkatan ini adalah yang kita lakukan hari ini, teman-teman. Apa yang harus kita persiapkan saat pra keberangkatan? Yang pertama adalah mempelajari tentang tauhid.
Nah, tauhid ini sangat penting sekali, tauhid dan akidah. Mohon teman-teman siapkan alat tulisnya ya, teman-teman ditulis. Jadi, teman-teman mempunyai PR setelah ini mempelajari tentang tauhid dan akidah. Selanjutnya, mempelajari tentang ilmu manasik. Datang terus teman-teman di setiap kali pertemuan Zoom yang diadakan oleh SBU, dan juga teman-teman boleh membaca sendiri kitab tentang manasik. Yang saya rekomendasikan adalah kitab Al-Idho fi Manasikil Haji wal Umroh yang kita pelajari setiap Ahad malam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Mohon maaf teman-teman, SBU memang tidak menyediakan buku panduan umroh yang digantung. Biasanya kalau teman-teman mungkin yang pernah ikut umroh di travel lain dikasih buku yang digantung. Memang SBU tidak memfasilitasi buku tersebut dengan tujuan setiap jamaah mempunyai bukunya sendiri-sendiri yang ditulis dengan tangannya masing-masing sehingga ilmu itu betul-betul terikat, betul-betul masuk, betul-betul kita fahami. Karena terkadang kalau kita kasih buku panduan umroh yang digantung itu, kemungkinan besar buku itu dibuka pas sudah nyampe di Mekah baru dibuka bukunya. Saya tidak mau yang seperti itu. Jadi saya sarankan teman-teman untuk mengikuti kelas demi kelas Zoom untuk mencatat, dan juga bagi yang menginginkan kitab manasik, saya sarankan teman-teman untuk eh, mohon maaf, ini sepertinya ada yang gangguan tidak bisa masuk ya. Mohon maaf ya teman-teman ya yang tidak bisa masuk, mungkin ada gangguan. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi, saya harapkan teman-teman semua mempelajari ilmu manasik dan dibaca terus-menerus. Bagi teman-teman yang menginginkan buku, baik e-book maupun fisiknya, Alhamdulillah oleh Ustadz Siswadi sekarang sudah dicetak dalam bentuk fisik, teman-teman bisa menghubungi CSSBU. Baik, lalu selanjutnya teman-teman, setelah kita mempelajari ilmu manasik, yang perlu kita lakukan juga mengimplementasikan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan keseharian kita. Jadi mulai dari sekarang kita sudah mulai pemanasan teman-teman. Apa yang mau kita lakukan di sana? Kita harus mulai pemanasan. Jadi pemanasannya itu mulai berlatih, mulai mengamalkan sunnah-sunnah seperti itu. Lalu selanjutnya yang kita siapkan adalah administrasi. Apa itu administrasi? Perlengkapan teman-teman yang kemarin dibutuhkan oleh SBU, baik itu vaksin, yang belum vaksin, silakan segera vaksin. Kita diwajibkan untuk vaksin meningitis dan vaksin polio. Lalu juga mempersiapkan, kemarin ada yang minta scan paspor. Mohon maaf ya teman-teman kalau CSSBU mungkin sedikit tegas tentang hal ini karena ini demi visanya teman-teman. Kalau scan paspornya tidak jelas, kemungkinan nanti kita jadi kerjanya dua kali karena visanya akan ditolak. Jadi, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melengkapi Google Form. Terima kasih. Insya Allah, setelah semua data kita kumpulkan, kurang lebih di pertengahan Januari visa akan kami ajukan. Mohon doanya dari teman-teman semua. Visa, pengajuan visa bisa lancar, pemesanan hotel bisa lancar, kita nanti di sana lancar. Insya Allah SBU akan berikhtiar semaksimal mungkin. Tapi lagi-lagi saya kembalikan teman-teman, ikhtiar manusia itu hanya sebatas berusaha, tapi apa yang terjadi nanti di sana itu adalah full haknya Allah. Jadi saya minta keridoannya teman-teman. Apabila nanti ya teman-teman ya di sana terjadi mungkin hal-hal yang di luar rencana, saya minta untuk dibukakan pintu maaf dan pintu ridho. Saya siap bertanggung jawab bahwa kami sudah melaksanakan prosedur sesuai yang kita sampaikan di dalam akad. Visa akan kami ajukan jauh-jauh hari sebelumnya, hotel akan kita persiapkan, tapi apabila di sana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mohon dibukakan pintu ridhonya. Nah, yang poin keenam, teman-teman, perlengkapan koper.
Nia sudah mulai check out mungkin yang mau beli gamis, mau beli ihrom dan lain-lain sudah mulai disiapkan supaya tidak mendadak. Uang tunai dan kartu, paket data dan juga sudah mulai download aplikasi Nusuk. Download saja ya teman-teman karena nanti baru bisa login itu setelah mendapatkan nomor visa dari kami. Nah, untuk paket data ini kalau di SBU hukumnya wajib ya teman-teman, wajib mempunyai paket data. Insya Allah oleh CS besok insya Allah ya akan di-share harga paket data yang dipersiapkan oleh SBU di tahun ini kita sudah mulai aktif untuk membantu teman-teman membeli paket data ya karena di tahun-tahun sebelumnya itu selalu hampir setiap keberangkatan pada saat di bandara itu ada yang Mbak Evi tolong dong benerin daftarin saya mau mengucapkan mohon maaf teman-teman kalau di bandara itu tim SBU itu semua sudah sibuk dengan persiapan keberangkatan. Jadi ketika ada teman-teman yang minta diaturkan paket data itu jujur lumayan mengganggu kinerja kami. Jadi kami mau masalah paket data ini kita mau curi start dulu teman-teman. Jadi sebelum berangkat kita sudah mau daftarin jamaah SBU. Jadi nanti pas kita keberangkatan itu sudah lancar semua. Kita bekerja sama dengan beberapa provider sehingga teman-teman tidak perlu mengetik untuk pendaftaran dan lain-lain tidak perlu. Cukup setor pembayaran dan juga nomor HP semuanya akan didaftarkan oleh timnya SBU. Dan kelebihannya kalau di tim SBU kita standby 24 jam apabila paket teman-teman tidak bisa di sana, tidak bisa digunakan, maka uang akan kami kembalikan. Seperti itu. Baik, teman-teman. Lalu untuk perihal uang tunai teman-teman bisa mulai menukarkan ya. Ada jasa penukaran di Bank BSI dan juga kalau teman-teman membawa kartu, pastikan sudah berlogo Visa ataupun Master. Karena yang masih berlogo GPN tidak bisa, GPN ya teman-teman, tidak bisa digunakan di sana. Baik, kita masuk ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya adalah di rumah. Di rumah ini ada pra keberangkatan. Apa saja? Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya dengan para ustadz. Kita disunahkan untuk menulis wasiat, teman-teman, seperti yang kita pelajari di kitab Al-Idho fi Manasikil Haji wal Umroh. Jadi mulai sekarang mulai disusun wasiatnya, karena itu sebagian dari sunnah safar, apalagi safar untuk umroh ini, safar yang jauh, kita tidak pernah tahu kita akan pulang dalam keadaan hidup atau dipanggil oleh Allah. Jadi wasiat ini sangat penting. Dan juga menulis wasiat ini maknanya sangat dalam bahwa kita senantiasa diingatkan untuk selalu mengingat kematian, bahwasanya sebaik-baiknya pengingat itu adalah kematian. Wasiat pun juga akan menjadi suatu pengingat untuk anak-anak kita yang kita tinggalkan, bahwa sejatinya ibu berangkat bukan untuk berwisata, nak. Ibu berangkat bukan untuk berfoya-foya, nak, menghabiskan uang, tapi ibu berangkat untuk menghadap Allah, untuk menjadi tamu Allah, untuk menjawab panggilan Allah, di mana lewat wasiat ini, nak, ibu tidak tahu, nak, ibu akan pulang dalam keadaan hidup atau tinggal nama karena ibu harus dimakamkan di baki, ibu tidak pernah tahu, sehingga wasiat ini ibu persiapkan. Masya Allah. Sebetulnya teman-teman, kalau kita mengikuti sunnah-sunnah dalam Islam, itu hikmahnya sangat luar biasa. Ketika kita menulis wasiat sebelum keberangkatan, maka ruh kita, semangat kita untuk menghadap Allah itu akan lebih kuat lagi dibandingkan orang yang mempersiapkan keberangkatannya hanya mempersiapkan outfit, hanya mempersiapkan uang, hanya mempersiapkan tujuan kuliner apa yang mau didatangi. Wasiat ini betul-betul bisa merubah ruh kita. Kita berangkat menjadi pribadi yang tunduk, menjadi pribadi yang sadar betul bahwa kita bisa wafat kapanpun. Nah, yang selanjutnya kita disunahkan untuk meminta maaf. Nah, jadi di sini tidak ada teman-teman ya tentang walimatus safar. Berarti nggak boleh Mbak Evi ya walimatus safar. Boleh teman-teman, tapi kita kembali dulu ke sunnah. Sunnahnya ini kita meminta maaf. Dan ketika kita baca di kitab Al-Idhoh, meminta maaf itu ada adabnya. Di mana adabnya itu adalah mendatangi. Ya, ini yang harus digarisbawahi, mendatangi, bukan mengumpulkan orang. Kalau kita mau meminta maaf, ya adabnya kita mendatangi orang yang mau kita mintai maaf. Bukan kita mengundang tetangga kita, baru saat kita di rumah kita meminta maaf.
itu bukanlah adab untuk meminta maaf. Meminta maaf itu artinya kita yang membutuhkan mereka. Kita yang hadir, kita yang datang ke rumah mereka, kita mendatangi orang tua kita yang paling penting ya teman-teman. Orang tua kita, keluarga kita, kolega kita, tetangga kita. Itu penting sekali untuk kita minta maafnya mereka. Kita berpamitan dan kita minta ridhonya. Kita juga meminta didoakan teman-teman. Di mana nanti ada doa untuk orang yang akan berangkat umroh. Kalau ada tetangga kita ke rumah untuk meminta maaf dan berpamitan, maka ada doa yang harus kita ucapkan ketika ada orang yang berpamitan untuk berangkat umroh. Lalu, poin keempat, memberikan nafkah. Jadi, pastikan kita sudah meninggalkan nafkah untuk keluarga yang kita tinggalkan. Apabila kita punya karyawan, punya anak asuh, juga pastikan biasanya mereka dapat makan siang, pastikan kita sudah meninggalkan nafkah untuk mereka makan siang dan lain-lain. Dan poin yang kelima adalah mengembalikan amanah dan melunasi hutang. Ini poin yang agak berat ya teman-teman, tapi mulai sekarang mulai di list. Apakah kita punya titipan-titipan amanah-amanah yang dititipkan ke kita? Ada baiknya karena disunahkan juga untuk kita kembalikan dulu sebelum kita berangkat untuk umroh. Juga melunasi hutang. Insya Allah, Allah akan memudahkan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya. Jadi bab melunasi hutang ini kemarin juga sudah kita bahas di kitab Al-Idho. Bagi yang mampu, bagi yang belum mampu maka akan ada syarat-syaratnya. Baik, saat hari H, teman-teman kita disunahkan untuk sholat sunnah safar. Nah, ini jangan sampai ditinggal ya, teman-teman. Jangan karena kita heboh, mau berangkat ke bandara dan lain-lain, sehingga kita meninggalkan sholat sunnah safar. Ini penting sekali. Penting sekali, tolong digarisbawahi, tolong diingat-ingat. Jangan lupa untuk sholat sunnah safar 2 rakaat sebelum kita berangkat. Lalu kita cross-check barang bawaan kita. Jangan lupa dokumen penting yaitu paspor. Jangan sampai jauh-jauh kita ke bandara, apalagi yang rumahnya di luar pulau ya. Jangan sampai kita ketinggalan paspor. Lalu ucapkan doa keluar rumah, doa naik kendaraan, doa di atas kendaraan, dan juga zikir dan doa selama safar. Nah, jadi doa naik kendaraan ini doa yang nanti akan sering sekali kita baca ya pada saat umroh. Jadi sangat saya sarankan untuk teman-teman hafal. Saya pun teman-teman ini pengalaman jujur saya ya teman-teman. Saat saya membersamai keberangkatan SBU itu, awal-awal dulu, itu saya tuh masih belum hafal teman-teman, doa safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu belum hafal teman-teman, tapi alhamdulillah mulai umroh itu tiap hari kan dibaca, naik bis dibaca oleh mutawif. Alhamdulillah lama-kelamaan hafal. Dan itu juga saya sarankan kepada teman-teman karena fadilahnya doa safar ini luar biasa. Sayang sekali kalau tidak kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi PR hari ini tadi udah ngafalin apa ya teman-teman ya? PR hari ini tadi di atas kayaknya sudah ada ya yang saya minta. Oh, ini PR di atas ini mempelajari tentang tauhid, bab tauhid dan akidah. Lalu membaca buku manasik umroh. Lalu selanjutnya PR-nya adalah menghafalkan doa naik kendaraan, doa keluar rumah, dan juga doa safar. Nah, dihafalkan. Insya Allah mudah. Kalau diulang-ulang terus, itu insya Allah hafal, teman-teman. Saya sudah praktekkan kepada suami dan anak saya, dan juga karyawan-karyawan SBU ya. Tiap kita mau kemana pun berangkat naik mobil, kita selalu bersama-sama untuk baca doa naik kendaraan, doa safar. Alhamdulillah, mereka hafal. Dan itu waktunya cukup singkat, ketika kita ulang-ulang maka akan cepat hafalnya. Nah, kita masuk di poin keenam, yaitu zikir dan doa selama safar. Baik, ini ya teman-teman. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman sekarang ini PR lagi ya untuk membuat list doa. Nah, ini penting ya teman-teman kita membuat list doa. Karena salah satu waktu mustajab untuk berdoa itu adalah selama safar. Jadi 9 hari itu teman-teman, itu 9 hari 9 kali 24 jam doa kita mustajab. Karena kita dalam keadaan safar. Nah, dalam berdoa, saya sarankan teman-teman membuat doa itu diurutkan dari doa yang super duper penting. Kenapa kita harus mempunyai doa-doa yang kita urutkan seperti ini?
Karena kita mungkin nanti akan ada di waktu-waktu yang durasinya itu sempit. Contohnya teman-teman kalau kita diizinkan oleh Allah masuk ke Raudhah, kita diizinkan oleh Allah ada di multazam. Nah, itu kan waktu-waktu yang sempit, kita akan blank kalau kita nggak punya list doa seperti ini. Jadi kita harus punya doa list yang super duper penting kalau pas lagi ada waktu yang mustajab. Mana yang harus kita dahulukan, maka kita akan teringat doa kita yang tingkatannya ini ada di super duper penting. Apa Mbak Evi doa yang super duper penting? Pastinya masing-masing orang itu mempunyai list yang berbeda-beda ya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk lihat di YouTube-nya SBU. Kita pernah ada kajian proposal hidup. Nah, di kajian proposal hidup ini, teman-teman sama Ustadz Wildan pernah diajari untuk membuat list apa saja sih proposal hidup yang penting untuk kita kaji. Recording in progress. Nah, bentar. Jadi, teman-teman mulai disusun ya, doa yang super duper penting, lalu turun, doa yang penting, lalu turun, hajat-hajat kita apa saja, lalu turun lagi di doa-doa titipan. Nah, jadi doa-doa titipan ini apa? Doa-doa titipan ini adalah doa-doa yang mungkin nanti teman-teman ini ya, teman-teman eh, dititipi oleh teman-teman saudara gitu. Dititipin oleh keluarga, maka itu masuk ke list doa-doa titipan. Bukannya kita tidak memprioritaskan, tapi doa-doa titipan itu biasanya kita baca setelah kita menyelesaikan hajat kita masing-masing. Nah, lalu teman-teman pahami juga bahwa ada waktu mustajab, ada tempat mustajab. Waktu mustajab tadi ya teman-teman ya sudah kita singgung yaitu 9 kali 24 jam. Saat kita safar itu adalah waktu mustajab. Jadi mulai sekarang harus mulai mempunyai buku teman-teman. Saran saya itu beli buku untuk mencatat semua hasil kajian-kajian yang kita lakukan, mencatat doa-doa teman-teman semua itu dicatat dan buku itulah nanti yang akan kita bawa untuk umroh. Baik, doa itu teman-teman ada di doa di tiga keadaan. Doa ada di tiga waktu supaya teman-teman gampang ya untuk kita membuat doa-doa kita berdoa sesuai dengan tiga keadaan, yaitu kita berdoa mendoakan masa lalu kita. Apa doa masa lalu itu? Meminta ampun, meminta maaf kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Lalu doa untuk keadaan kita saat ini, lalu doa untuk keadaan kita yang akan datang. Baik, jadi itu part berdoa ini sangat penting selama safar. Harus punya buku, buku zikir, buku doa. Ini karena akan kita pegang kemanapun selama perjalanan. Nah, baik. Lanjut ya teman-teman. Kita akan berangkat ke titik kumpul, di mana titik kumpulnya masing-masing keberangkatan berbeda ya. Di Ramadan ini ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta. Jadi selalu pantau grup untuk kita tahu di mana tempat titik kumpul yang ditentukan oleh tim SBU. Kita akan melakukan proses registrasi ya teman-teman. Di awal tuh kita akan melakukan proses registrasi. Nah, jadi sebelum berangkat cari dulu informasi rute. Misalkan teman-teman di Jakarta, nanti kita bertemunya di gate keberangkatan depan Sate Senayan. Nah, sebelumnya dicari dulu informasi rute, bertanya. Kita sudah mempersiapkan video yang bisa dilihat, tutorial kalau dari parkiran seperti apa, kalau dari depan seperti apa. Jadi teman-teman pelajari supaya pada saat di bandara tidak kebingungan. Lanjut, selalu memantau grup WhatsApp. Setelah sampai titik kumpul, segera mencari tim SBU dan lakukan registrasi. Tim SBU itu akan datang tepat waktu atau biasanya 30 menit sebelum waktu yang ditentukan. Kalau teman-teman sudah datang sebelumnya, teman-teman cari tempat dulu untuk menunggu. Nah, jangan teman-teman itu duduk-duduk di bandara di tempat lalu lalangnya orang yang mengganggu ya, teman-teman. Duduk di tempat yang memang sudah disediakan. Jangan datang terlambat,
Dan jika ada keluarga yang turut mengantar, jangan sampai mengganggu proses registrasi. Karena sering banget saya temui keluarga-keluarga yang akhirnya teman-teman jadi fokus ke keluarganya. Jadi tidak menghiraukan eh, pengumuman-pengumuman dari tim SBU. Misalkan tim SBU, mari Bapak Ibu kita briefing sebentar. Nah, masih sibuk tuh sama keluarganya karena masih mau foto-foto dan lain-lain. Jadi saya sarankan apabila ada keluarga yang mengantar, itu jangan sampai mengganggu proses. Jangan juga membawa keluarga yang terlalu banyak, teman-teman. Kalau memang mau berpamitan, saya sarankan berpamitannya di rumah atau di bandara bagian luar sehingga begitu teman-teman masuk, itu teman-teman sudah fokus untuk keberangkatan. Lalu teman-teman siapkan semua dokumen penting, jangan ada yang tertinggal. Lalu pastikan, ini yang saya singgung tadi ya, pastikan paket data itu sudah punya, jangan pas di bandara, teman-teman minta dipaketkan oleh tim SBU. Lalu jangan berpencar, ikuti semua arahan tim SBU. Dan juga untuk keberangkatan dan juga kepulangan itu kita menggunakan dress code-nya SBU ya teman-teman, yaitu menggunakan jaket. Menggunakan jaket SBU karena di keberangkatan ini kita masih belum mengenal masing-masing jamaah, wajahnya masih belum familiar, sehingga cara tim SBU mengidentifikasi masing-masing jamaah adalah dengan cara teman-teman menggunakan seragam. Nanti akan kita bagi juga lanyardnya, ID card-nya, sehingga kita bisa mengetahui nama teman-teman masing-masing. Baik, lalu setelah proses registrasi, teman-teman akan proses check-in. Proses check-in ini kita akan menuju ke counter dan menyerahkan bagasi kita. Tolong bagasi itu ditimbang ya teman-teman sebelum berangkat. Jangan sampai pas sudah di counter check-in bagasinya kelebihan. Saya tidak mau hal itu terjadi. Semua jamaah SBU wajib mempunyai timbangan koper. Karena itu akan sangat memudahkan teman-teman sendiri. Karena ketika ada kelebihan bagasi, itu akan sangat mengganggu proses check-in kita. Dan juga teman-teman akan kena yang namanya biaya yang cukup banyak. Jadi saya nggak mau ada kelebihan bagasi saat keberangkatan. Pastikan sudah ditimbang. Dan pastikan sudah punya timbangan untuk dibawa dan digunakan untuk menimbang pada saat nanti kepulangan umroh. Setelah itu, teman-teman akan diberikan boarding pass yang seperti tiket itu menjadi tanggung jawab masing-masing jamaah. Jangan sampai hilang, apalagi kita di Ramadan ini semua penerbangan kita penerbangan transit, teman-teman. Jadi kita akan mendapatkan dua boarding pass, jangan sampai hilang. Jangan sampai meletakkan paspor di kantong kursi pesawat. Karena kita pernah kejadian jamaah sudah keluar dari pesawat paspornya tertinggal. Paspor dan boarding pass ketika sudah ada di tangan dimasukkan ke dalam tas tenteng. Jangan dipegang terus, dimasukkan ke dalam tas tenteng, pastikan aman dan pastikan tas tidak kita titipkan kepada siapapun. Koper kecil dan tentengan menjadi tanggung jawab masing-masing jamaah. Yang menjadi tanggung jawab SBU dan handling hanya koper besar. Sehingga koper kecil jangan mengharap teman-teman koper kecilnya akan dibawakan karena itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Seperti itu. Lalu setelah kita check-in, kita akan masuk ke proses X-ray. Nah, X-ray ini teman-teman, kita akan melepas jaket, kita akan memasukkan semua barang bawaan kita ke dalam baki. Di situ nanti ada seperti baskom. Kita masukkan semua di situ termasuk HP, jam tangan, sabuk untuk melewati alat X-ray. Nah, makanya saya sangat menyarankan bapak-bapak untuk menggunakan celana yang tidak menggunakan sabuk atau gesper ya, karena itu lumayan menyita waktu. Saat masuk ke X-ray, bapak-bapak harus melepas sabuk, melepas jam tangan, melepas jaket. Itu sangat ribet. Jadi saya sarankan pada saat keberangkatan ini kalau bisa nggak pakai jam tangan dan nggak pakai sabuk supaya cepet ya teman-teman proses X-ray-nya. Karena kita berbanyak orang teman-teman. SBU yang full Ramadan saja 86 orang ya. Jadi itu nanti kalau antri semua akan lumayan lama. Sehingga kita jadi orang yang memudahkan urusan orang lain dengan cara seperti itu tadi. Jangan terburu-buru, teman-teman, dan jangan terlalu banyak barang tentengan. Ya, saya ingatkan, yang SBU perbolehkan hanya tiga barang. Satu, koper besar, dua, koper kecil, ketiga adalah tas paspor. Jangan ada yang bawa
tentengan berupa bantal. Lalu tentengan lagi ada roti O. Ada tentengan lagi kresek Indomaret. Akhirnya tasnya akan ketinggalan kalau terlalu banyak kresek-kresek-kresek seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak barang tentengan. Kalau memang beli roti atau beli snack, masukkan ke dalam tas. Jangan terlalu banyak barang yang kita tenteng. Begitu pula juga dengan bantal leher ya, masukkan ke dalam koper kabin atau beli bantal leher yang bisa dipompa supaya nggak ketinggalan karena bantal leher ini lumayan membuat orang-orang jadi ketinggalan barang-barang yang lain. Nah, setelah selesai X-ray, teman-teman menunggu dulu untuk kita nanti jalan bersama-sama ke gate. Tapi apabila nggak boleh menunggu, jalanlah aja lurus dan berhenti di tempat yang kita diperbolehkan menunggu. Jangan mendahului, apalagi belum tahu nomor gate-nya. Boleh mendahului kalau sudah tahu nomor gate-nya ya. Karena setelah X-ray, kita akan proses menuju ke gate. Kalau sudah tahu nomor gate-nya, boleh mendahului bareng-bareng sama teman-temannya untuk jalan ke gate yang sudah ditentukan. Baik, di gate ini kita nanti akan menunggu pesawat kita berangkat, teman-teman ya. Jadi itu penjelasan seputar check-in. Lalu kita akan masuk ke pesawat. Di pesawat, kita akan duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertulis di boarding pass. SBU akan mengusahakan supaya yang sekeluarga bisa duduk bersebelahan, tapi kita sebatas mengusahakan ya teman-teman, kita tidak menjanjikan. Karena kalau teman-teman mau yang pasti saya duduk sama keluarga saya, Mbak Evi, teman-teman boleh membeli kursi, ya, boleh menghubungi CSSBU untuk dibelikan kursi dan itu ada biayanya. Tapi teman-teman terjamin pasti akan dapat tempat duduk dekat dengan keluarganya. Nah, kalau teman-teman tidak membeli kursi sesuai dengan tiket promo yang kita punya, maka SBU akan mengusahakan, tapi kita tidak janji. Jadi saya tidak mau teman-teman nanti ada yang komplain karena Mbak Evi kok saya nggak deket ya sama keluarga saya. Itu bukan merupakan janji dari kami. Jadi kalau teman-teman mendapatkan tempat duduk yang tidak dekat dengan suami atau keluarganya, maka itu di luar fasilitas yang kami janjikan, ya. Jadi kita harus bijak, teman-teman, dalam perjalanan umroh ini, kita harus menjadi jamaah yang cerdas. Cerdas dalam arti kita tahu mana hal yang bisa kita komplainkan dan mana hal yang tidak bisa kita komplainkan, ya. Baik, lalu selama di pesawat, selalu menjaga adab kita. Nanti insya Allah kita akan membagi teman-teman, kalau tidak salah sudah dibagi ya oleh Mbak Lara tentang materi-materi ini. Materi di pesawat bagaimana cara kita menggunakan toilet. Ini dibaca lagi ya teman-teman ya. Seperti apa kita nanti cara penggunaan toiletnya, bagaimana adabnya saat sudah selesai meninggalkan toilet harus dalam keadaan kering dan juga jangan lupa mengunci pintu toilet seperti ini ya. Ini dibaca lagi. Materi ini tidak akan saya jelaskan dengan detail saat ini. Teman-teman baca lagi nanti tentang adab-adab di pesawat. Termasuk larangan-larangan di pesawat, apa saja yang tidak boleh. Nah, satu hal teman-teman yang mau saya ingatkan saat di pesawat adalah jangan banyak bicara. Ingat, kita ada di waktu safar, waktu yang sangat mustajab. Terlalu banyak bicara itu akan menjerumuskan kita kepada pembicaraan yang mudorot. Kalau sudah terjerumus lagi, jangan salah di atas pesawat itu juga ada setan. Kalau kita terlalu banyak bicara lagi, maka setan bisa saja mengarahkan kita kepada perbuatan yang justru terlarang. Ngomong nggak sadar gibah. Tahu nggak itu loh ya, kamu tahu nggak tadi itu ibu yang ketinggalan tadi ya, masa eh, datangnya telat, orangnya kayak gini-gini. Nah, itu terlalu banyak kita ngomong sama orang di samping kita, itu justru akan menggiring kita kepada pembicaraan yang tidak bermanfaat, cenderung membuat kita malah berdosa.
Jadi pastikan buku doa-doa kita itu dibaca, sunnah-sunnah safar, zikir-zikir itu dibaca daripada kita menyibukkan diri dengan berbicara. Terlebih juga berbicara di pesawat itu mengganggu teman-teman ya, mengganggu orang di samping kita yang mau istirahat. Jadi terganggu, kita guyon, kita bicara itu terganggu. Kecuali anak-anak ya teman-teman harap maklum karena nanti saya juga membawa anak, kecuali kalau anak-anak itu kita harus banyak maklum ya, karena mungkin mereka bosan perjalanan segitu lamanya. Tapi kalau yang sudah tua, kita harus banyak-banyak menjaga diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Baik, selanjutnya teman-teman, semua penerbangan di kloter Ramadan 1, Ramadan 2, Ramadan 3 dan full Ramadan ini akan melewati bandara transit. Jadi, pesan saya sangat perhatikan arahan dari tour leader tentang apa saja yang akan kita lakukan nanti di bandara transit. Apakah nanti kita akan sholat, jamak kosor, takdim, takhir di bandara, ataukah kita mengkodok sholat kita yang tadi terlewat di atas pesawat. Mohon untuk memperhatikan bab tentang sholat itu. Karena umroh, bagi yang sudah pernah jatuhnya hukumnya sunnah, tapi sholat 5 waktu itu adalah wajib. Jadi jangan sampai kita meninggalkan yang wajib demi melakukan ibadah yang sunnah. Lalu setelah kita sampai di bandara transit, kita akan melanjutkan perjalanan ke Bandara King Abdul Aziz International Airport. Jangan khawatir teman-teman, alhamdulillah di keberangkatan SBU kita menggunakan maskapai internasional. Jadi teman-teman yang dijadikan penasaran kan pasti Mbak Evi apakah nanti bisa melihat akuarium raksasa? Bisa, jawabannya nanti di Bandara King Abdul Aziz International Airport ini teman-teman akan bisa melihat akuarium raksasa itu. Tapi jangan jadikan ini tujuan ya. Itu hanya salah satu hal yang cukup kita lihat aja, oh ini akuarium raksasa. Tapi jangan, saya maunya umroh untuk bisa melihat akuarium raksasa. Jangan juga seperti itu. Baik, di sini yang mau saya highlight adalah tentang toilet. Teman-teman sebelum landing pastikan sudah buang air kecil BAB di atas pesawat. Kenapa? Karena kalau kita ke toilet saat kita selesai landing, maka antrinya itu luar biasa, teman-teman. Jangan sampai kita hanya karena nunggu 1 2 orang, kita jadi waktu kita molor 1 jam karena antri toilet. Jadi, saat landing, kita hanya akan mengizinkan jamaah SBU ke toilet hanya untuk lansia yang sudah tidak begitu kuat untuk menahan pipis akan kita izinkan. Tapi bagi yang masih muda, bagi yang masih bisa menahan, maka akan kita kasih kesempatan toilet itu setelah imigrasi. Ya, setelah imigrasi di ruang tunggu sebelum kita ke bis, itu baru kita kasih kesempatan ke toilet. Nah, jadi teman-teman pastikan ke toiletnya itu pas sebelum landing, ya, sebelum landing. Baik, nanti di imigrasi itu teman-teman kita harus masing-masing perorangan ya, jangan menghidupkan HP, merekam gambar itu dilarang. Setelah kita selesai ke imigrasi, semua koper-koper besar akan dibawa oleh tour leader dan juga handling. Teman-teman akan bertemu dengan mutawif dan diarahkan untuk menunggu di ruang tunggu untuk kemudian bersama-sama naik bis. Jadi, yang menjadi tanggung jawab teman-teman adalah koper kecil dan tas tenteng. Untuk koper besar semua akan dihandle oleh tour leader dan juga tim handling dimasukkan ke dalam bis. Selanjutnya kita akan naik bis perjalanan ke Madinah karena semua kloter keberangkatan SBU ini kita start di Madinah. Jadi dari bis kita akan perjalanan ke Madinah. Lalu sampai di Madinah, teman-teman akan mendapatkan informasi tentang hotel. Pasti yang ditanyakan tentang WiFi dan lain-lain itu akan kita info. Sebelum teman-teman sampai di hotel sudah akan kita info. Pahami letaknya hotel, cara dari hotel di Nabawi, dari hotel menuju ke gate ke Masjid Nabawi itu diperhatikan. Insya Allah di keberangkatan Ramadan ini kita akan stay di Hotel Hayah Silver. Hotel Hayah Silver ini ada di daerah belakangnya Masjid Gomamah, teman-teman. Lalu mohon selalu menitipkan kunci di resepsionis saat kita keluar ke hotel, keluar dari hotel supaya nggak jadi bertengkar karena kemungkinan akan ada teman sekamar kita yang masuk lagi kalau kuncinya kita bawa nanti jadinya bertengkar.
Ada yang kebelet pipis tapi kuncinya ke bawah temennya. Jadi biasakan untuk menitipkan kunci di resepsionis. Lalu teman-teman kadang ketika kita baru check-in itu handuk belum tersedia, koper belum diantar ke kamar. Mohon banyak-banyak kesabarannya ya teman-teman. Karena demikianlah memang ke kondisi perhotelan di Saudi itu tidak bisa kita bandingkan dengan di Indonesia. Kadang ketika kita check-in, handuk itu belum ada. Lalu kita sudah menunggu di kamar lama, koper kita belum diantar. Sementara kita keburu pengen ke Masjid Nabawi. Sehingga teman-teman menyediakan handuk kecil di koper kabin. Karena kalau koper kabin kan kita sendiri yang bawa. Saat kita sudah sampai di kamar, kita pakailah handuk itu tadi. Jadi nggak harus nunggu handuknya diantar dulu sama bellboy. Kalau kita mau ganti baju, teman-teman siapkan juga baju ganti satu di koper kabin. Jadi nggak harus nunggu koper bagasi kita diantar, kita bisa langsung ganti baju, mandi, lalu segera menuju ke masjid kalau kita datangnya mendekati waktu sholat ya. Selama di hotel tetap menjaga adab, antri, lift, dan jaga adab di tempat makan. Lalu teman-teman di Madinah nanti kita akan ziarah dalam. Maksudnya ziarah dalam, ziarah di sekitaran Masjid Nabawi. Seperti mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Ada Masjid Gomamah, Masjid Ali, dan lain-lain. Termasuk juga berziarah ke makam Baki. Nanti waktunya akan diinfo di itinerary. Lalu kita juga akan ziarah luar. Nah, biasanya ziarah dalam dan ziarah luar ini beda hari ya, teman-teman. Ziarah luar itu ziarah yang menggunakan bis. Tapi saya mau mengingatkan bahwa kita akan berangkat di bulan Ramadan. Di mana Ramadan itu kadang-kadang ada peraturan Saudi yang dar-der-dor. Yang tiba-tiba dikeluarkan peraturan tidak boleh berziarah. Nah, kalau kita kena peraturan yang seperti itu, maka kita harus ridho ya, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di Ramadan tahun lalu, teman-teman, alhamdulillah rombongan SBU masih bisa berziarah saat di Nabawi. Nah, di seputar Raudhah, kenapa di SBU saya tidak berani mencantumkan di dalam akad ini tadi sudah termasuk tasreh Raudhah. Nah, kebanyakan travel kan seperti itu ya, teman-teman. Tapi saya tidak berani. Karena Raudhah itu betul-betul sesuatu yang saya pun tidak bisa memastikan, teman-teman. Dan kalaupun nanti kita mendapatkan tasreh raudhah, maka akan saya pastikan kita mendapatkan tasreh dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang batil. Kalau saya sudah mencantumkan di akad bahwa teman-teman pasti bisa masuk ke raudhah, di situ ada kemungkinan kalau saya tidak berhasil mendapatkan lewat muasasah, karena kadang teman-teman di sistemnya muasasah itu kadang juga raudhah itu kita tidak dapat, teman-teman. Ini saya bukan mengada-ngada ya, tapi ini memang jujur tidak dapat, sehingga saya selalu sarankan kepada jamaah untuk mendaftar nusuk. Nah, teman-teman juga sudah mendapatkan ya tipsnya mendaftar nusuk seperti apa nanti dibaca ulang. Biasanya hampir semua keberangkatan SBU sebelum kita sampai di Madinah itu kita sudah berhasil mendaftar tasreh raudhah di nusuk. Dan saya mengingatkan kembali, janganlah kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan tasreh raudhah dengan cara yang batil, dengan cara membeli tasreh raudhah. Teman-teman, raudhah itu bukan untuk diperjualbelikan. Ingat, ketika kita membeli tasreh raudhah, di situ ada hak orang yang kita zolimi. Di situ ada hak orang yang kita pakai. Karena sebetulnya tasreh raudhah yang kita beli itu adalah tasreh raudhah orang lain yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah izinkan kita berziarah di Raudhah. Kalau kita diizinkan oleh Allah, alhamdulillah bisa masuk dua kali. Yang pertama melalui muasasah dan yang kedua melalui tasreh Raudhah. Itu adalah pertanyaan yang sering sekali saya dapat tentang Raudhah. Jadi semoga terjawab ya teman-teman malam ini. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah berangkat umroh di kurun waktu 1 tahunan ini, teman-teman boleh memanfaatkan tasreh Raudhah dari muasasah kalau keluar. Dan yang kedua, tasreh raudhah yang dari instan. Instan itu baru bisa kita akses ketika kita sudah sampai di Madinah. Jadi setiap hari di aplikasi Nusuk itu akan dibuka tasreh raudhah instan. Nanti lebih lanjutnya akan kita jelaskan di file PDF yang teman-teman dapatkan di grup.
Selanjutnya di Madinah kita juga akan melakukan pemantapan manasik. Kita ulang lagi pelajaran manasik. Biasanya dilakukan satu hari sebelum keberangkatan kita ke Mekah. Nah, saya juga menyarankan teman-teman untuk mempelajari tentang amalan-amalan utama di Madinah. Ingat, buku yang sudah saya sarankan teman-teman tadi untuk teman-teman jadikan buku pegangan, buku catatan, di situ juga teman-teman buat target amal, ya. Karena orang-orang yang berangkat umroh tanpa rencana rawan sekali di sana rencananya diisi oleh rencana-rencananya setan. Karena kita nggak punya rencana nih, hidup kita nggak jelas arahnya kemana. Jadi mulai sekarang bukunya diisi target amalnya apa. Misalkan Mbak Evi, saya punya target amal di Madinah, saya mau menyelesaikan 30 juz. Nah, jadi mulai diatur tuh, oh saya 4 hari di Madinah, berarti 1 hari minimal harus menyelesaikan 8 juz seperti itu. Buat teman-teman yang mau umroh Ramadan 1, 2, 3 ya. Tapi bagi yang full Ramadan, kita di Madinahnya itu sebetulnya kita cuma 1 malam. Tapi saya rasa itu agak susah untuk kita beristirahat ya teman-teman, sehingga saya tambah lagi jadi 2 malam 3 hari, jadi kita punya waktu 3 hari 2 malam. Kalau target amalnya full khatam 1 Al-Quran, wah itu harus betul-betul membulatkan tekad ya teman-teman. Jadi ditulis, tentunya masing-masing orang mempunyai target amal yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing. Banyak sekali target amal yang bisa kita buat teman-teman ya. Jadi saya sarankan lagi untuk melihat kajian SBU yang membahas tentang proposal hidup. Di situ kita akan lebih terarah target amalnya apa aja. Contohnya lagi target amal itu saya mau menghabiskan 10 juta Mbak Evi untuk sodakoh di Nabawi. Nah, jadi kalau kita punya target amal, mulai sekarang bisa kita persiapkan. 10 juta kita mulai tukar, cari uang-uang real yang pecahan kecil, atau mau kita bagi dalam bentuk cash. Karena kalau tidak kita persiapkan mulai sekarang, rawan amalan kita ini tadi di sana gagal, teman-teman. Misalkan nih saya beri contoh satu aja ya. Saya punya niat untuk bersedekah 100 juta di Madinah. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau saya tidak mempersiapkan mulai sekarang, 100 juta itu mau dibagi kapan, bentuknya apa, itu hanya akan menjadi niat teman-teman. Karena ketika sudah sampai di Madinah, saya menyepelekan, oke gampang tarik tunai aja. Ternyata ATM tidak bisa dibuat tarik tunai sampai 100 juta. Akhirnya yang keluar cuma 10 juta. Ternyata yang keluar itu nominalnya besar-besar, 500 real. Sementara 500 real itu sudah berapa ya teman-teman ya? Sudah 2 juta lebih. Nah, saya mau menyedekahkan 500 real ini sayang karena pengennya disedekahkannya kecil-kecil dibagi ke banyak orang. Akhirnya 500 real ini tidak jadi disedekahkan, malah kita simpan di dompet. Dan akhirnya keinginan 100 juta sedekah dihabiskan di Madinah ini tadi akhirnya hanya khayalan belaka, hanya rencana belaka karena kita tidak punya target amal yang jelas. Jadi kalau kita punya target amal yang jelas, kita sudah mulai bisa memetakan mulai dari sekarang harus seperti apa. Nah, lanjut. Kita akan check out hotel di hari terakhir dan kita sudah masuk ke teknis rangkaian ibadah umroh. Nah, ini di hari ke-5, teman-teman. Di hari ke-5 untuk yang di Madinahnya paket 9 hari ya, teman-teman. Untuk yang full Ramadan, rangkaian ibadah umroh ini akan kita lakukan di hari ke-3. Karena kita di Madinahnya 2 malam. Jadi hari ketiga kita akan mempersiapkan ibadah umroh. Di sini saya tidak menjelaskan tentang fikih-fikih ibadahnya ya teman-teman. Karena nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz. Di sini saya menjelaskan teknisnya. Baik, pertama tentang mandi sunnah ihram. Ini saya mengingatkan hanya poin-poin yang sering terlupa. Yang terlupa adalah seringnya lupa untuk bercukur teman-teman. Kenapa lupa? Karena ternyata nggak bawa cukuran dari rumah. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah mulai mengimplementasikan ya bahwa bulu-bulu yang ada di dalam lipatan-lipatan tubuh kita, ada dua bagian ya, lipatan atas dan juga lipatan bawah, itu harus kita bersihkan, teman-teman. Ya, harus kita bersihkan. Jangan menjadi suatu hal yang tabu, atau mungkin saya yakin pasti ada yang masih belum tahu tentang hal ini. Jadi saya tidak mau menjadikan ini tabu, teman-teman harus mulai belajar untuk membersihkan dua area ini. Dan ini adalah sunnah yang bisa kita lakukan sebelum kita mandi sunnah ihram.
Nah, selanjutnya perjalanan kita dari Nabawi menuju Bir Ali memakan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Lalu apa Mbak Evi yang dilakukan di Bir Ali? Di Bir Ali ini nanti teman-teman ikuti arahan dari Mutawif. Kita akan memperbaiki lagi pakaian ihram. Antara teman saling mengingatkan, mungkin ada ibu-ibu yang masih kelihatan rambutnya, terlihat bawah dagunya, lupa nggak pakai ciput, lupa nggak pakai kaos kaki. Di sini kita perbaiki lagi. Lalu kita istighfar dulu, kita meluruskan niat kita kembali. Lalu niat umroh, teman-teman, akan kita baca di bis. Ya, niat umroh akan kita baca di bis sebelum kita bergerak menuju ke Mekah. Di bis akan dipandu oleh ustadz. Sebetulnya, teman-teman, doa-doa umroh ini sangat mudah sekali untuk dihafal. Karena doanya pendek-pendek. Doa-doa yang lumayan panjang itu hanya sofa dan marwah. Itu pun tidak wajib diucapkan. Jadi teman-teman boleh mulai sekarang mulai menghafal doa-doa umrohnya. Baik, lalu juga membaca niat umroh bersyarat. Allahumma mahili haitsu habastani. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Ustadz. Lalu saat kita sudah mengucapkan niat umroh, kita wajib mulai menjaga larangan ihram. Nah, jadi di sini yang mau saya garis bawahi, menjaga larangan ihram itu bukan di semua 9 hari ya teman-teman, tidak. Tapi hanya mulai dari kita mengambil niat ini, ditambah nanti perjalanan dari Bir Ali ke Mekah mungkin sekitar 5 jam atau 6 jam. Lalu nanti perjalanan umroh kita mulai dari tawaf sampai selesai mungkin sekitar 4 sampai 5 jam. Jadi kita menjaga larangan ihram ini teman-teman kurang lebih tidak sampai 15 jam. Ya, tidak sampai 15 jam. Berawal saat kita mengambil niat, berakhir saat kita tahalul. Setelah tahalul, kita sudah boleh menggunakan wangi-wangian. Tapi tetap untuk wanita tidak boleh menggunakan wangi-wangian sampai tercium orang lain, ya. Jadi setelah kita tahalul itu semua larangan ihram selesai. Untuk detail seputar larangan-larangan ihram ini akan dijelaskan Ustadz nanti pada saat Zoom manasik. Nah, di sini teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah saat di perjalanan itu kita memperbanyak untuk mengucapkan talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Dan diucapkannya teman-teman, untuk bapak-bapak diucapkannya yang lantang. Dan untuk ibu-ibu diucapkan secara lirih. Jadi nggak boleh ya kalau ibu-ibu ngucapnya keras banget. Dan juga talbiyah ini tidak bergantung ke mutawif ya teman-teman. Jadi kalaupun mutawif tidak memandu di mikrofon, tetap teman-teman bertalbiyah. Insya Allah nanti kita gantian ya teman-teman supaya kita tetap ada yang mengingatkan untuk bertalbiyah. Jadi mikrofonnya nanti bisa diganti antara mutawif dan juga bapak-bapak. Ya, bapak-bapak nanti yang berkenan untuk membantu mutawif bertalbiyah. Kalau bisa kita full gitu ya talbiyahnya, nanti bisa mengajukan diri ya. Baik. Lalu amalan selama perjalanan. Perbanyak talbiyah, kurangi berbicara. Nah, ini bahaya banget teman-teman. Perihal bicara ini bahaya banget. Apalagi kalau ada ibu-ibu yang duduk berdua dengan ibu-ibu. Diem deh, enak diem. Karena bahayanya bicara ini, kalau yang kita bicarakan bukan kebaikan, setan bisa menggelincirkan kita kepada pembicaraan yang menjerumuskan kita kepada dosa. Karena kita sudah dalam larangan ihram, teman-teman. Bahaya kalau kita kebanyakan bicara nanti tergelincir. Ngomong jorok, ngomong gibah, berdebat, dan lain-lain. Jadi lebih baik diam. Perbanyak bertalbiyah. Itu yang harus kita garis bawahi. Lalu kita nanti akan singgah di rest area, teman-teman. Di rest area itu hati-hati najis bagi yang ke toilet. Apalagi bapak-bapak ya, pakai kain ihram, nanti terpercik oleh percikan, mohon maaf, BAK-nya. Makanya saya ingatkan bagi bapak-bapak yang masih punya kebiasaan
eh, untuk buang air kecil sambil berdiri, mulai dirubah ya kebiasaannya, tidak boleh. Buang air kecil sambil berdiri itu akan mencipratkan najis-najis ke badan kita. Apalagi nanti kasihan teman-teman yang satu kamar dengan kita. Bapak-bapak yang satu kamar dengan orang yang kalau pipis itu berdiri, maka toiletnya itu akan penuh dengan najis. Karena najis-najisnya orang yang pipis dengan berdiri, teman-teman, itu akan terciprat-ciprat ke lantai. Sementara di kamar hotel itu kita akan mengambil wudhu di situ. Nah, makanya hati-hati dengan najis saat buang air kecil untuk bapak-bapak. Ini lebih dipelajari lagi, lebih dijaga lagi. Saya juga merekomendasikan bapak-bapak untuk membawa kain ihram 2 set. Kenapa? Karena kalau kita sedang tidak sengaja terkena najis, misalkan di rest area terkena najis, maka saat nanti sampai di hotel di Mekah, Bapak, itu Bapak bisa mengganti dengan kain ihramnya yang masih suci. Ya, kain ihram yang masih suci karena sayang banget kita udah berangkat ke Baitullah itu biayanya mahal. Jangan sampai tawaf kita tidak sah karena pakaian kita terkena najis. Begitu pula dengan ibu-ibu bawa baju ganti yang kita masukkan ke koper kabin. Ibu-ibu bawa baju ihram cadangan, bapak-bapak juga bawa kain ihram cadangan. Sehingga saat kita sudah sampai di Hotel Mekah, kita check-in di Hotel Le Méridien, atau bagi yang full Ramadan kita akan check-in di hotel kita nanti di Aziziyah, kita bisa mengganti pakaian kita. Nggak apa-apa Mbak Evi kalau dalam larangan ihram ganti baju. Nggak apa-apa teman-teman. Karena kita tidak boleh tawaf dalam keadaan baju kita yang ada najisnya. Ya, jadi bapak-bapak hati-hati. Bagi bapak-bapak yang menginginkan ihram, SBU juga menyediakan ihram dengan harga 150.000. Ihramnya itu sudah kami cuci, Pak. Sudah kami cuci, sudah kami sucikan, sudah kami lipat, kami taruh di plastik vakum. Jadi cocok bagi bapak-bapak yang mau bawa ihram cadangan karena tidak begitu menguras tempat di koper karena sudah kita press jadi tipis. Baik, lalu di rest area juga tetap menjaga larangan ihram ya teman-teman. Jangan jalan-jalan ke orang jual parfum. Lalu ibu-ibu kalau mau naik ke bis juga jangan mengangkat rok terlalu tinggi sehingga terlihat aurat. Itu diingat-ingat. Lalu kita akan melanjutkan perjalanan kita memasuki kota Mekah. Ketika sudah mendekati kota Mekah, Mutawif akan membangunkan kita bagi yang tidur ya. Kita sama-sama membaca doa masuk kota Mekah. Sampai di Hotel Mekah, kita akan mempelajari tentang hotel. Nanti insya Allah akan kita share tentang di mana tempat makan, lobinya, rutenya, perjalanan dari hotel ke Masjidil Haram, begitupun sebaliknya dari Masjidil Haram ke hotel. Sandi wifi-nya itu nanti akan kita informasikan kepada teman-teman sebelum kita berangkat. Pas masih di Indonesia sudah akan kita info. Untuk teman-teman yang di Hotel Le Méridien. Untuk teman-teman yang full Ramadan, saya masih belum dapat informasi tentang hotel. Jadi insya Allah kondisional ya teman-teman. Selanjutnya kita akan check-in kamar. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan di kamar sebelum kita berangkat ke Masjidil Haram. Nah, kita beristirahat sejenak. Jadi nanti ketika kita sampai itu kita nggak langsung tawaf ya teman-teman. Kita akan dikasih waktu untuk masuk dulu ke kamar. Teman-teman boleh istirahat sejenak. Biasanya kita kasih waktu kisaran 1 jaman ya, sambil tetap menjaga larangan ihram. Lalu menyelesaikan yang kepingin pipis, pipis dulu, yang kepingin BAB, BAB dulu. Setelah itu teman-teman sedikit kurangi minum. Kita usahakan, kita minta ke Allah, kita doa ke Allah, supaya kita bisa mempertahankan wudhu kita minimal sampai kita selesai tawaf 7 putaran. Teman-teman perbarui wudhunya, jadi ketika kita turun ke lobi itu sudah dalam keadaan berwudhu. Nanti lanjut di lobi kita akan membagi transmitter. Transmitter ini alat bantu untuk kita bisa mendengarkan panduan doa dari mutawif. Tapi ini pun kondisional ya teman-teman, karena beberapa waktu yang lalu ada larangan menggunakan transmitter, sehingga nanti ini kondisional. Bisa atau tidaknya transmitter digunakan itu menyesuaikan nanti. Lalu kita akan perjalanan dari hotel menuju Masjidil Haram. Karena kita semua menggunakan hotel shuttle bus, maka mohon diingat-ingat rutenya.
bis mana yang digunakan, perjalanannya berapa lama, turun di Masjidil Haram itu di terminal yang mana, itu mohon diingat-ingat. Karena selama kita di sana, 5 hari kita di Mekah, atau bagi yang full Ramadan kita 27 hari kita di Mekah, itu kita tidak akan setiap hari bersama-sama, teman-teman. Setiap hari, apalagi yang full Ramadan ya, itu kebanyakan ibadahnya itu mandiri. Jadi mohon diingat-ingat rutenya. Lalu setelah sampai di Masjidil Haram, kita akan eh, berdoa, doa masuk masjid. Nah, ini yang mau saya ingatkan teman-teman adalah mohon untuk mengingat peraturan SBU, yaitu tidak mengaktifkan HP selama prosesi umroh berlangsung sampai dengan tahallul selesai. Ini satu peraturan yang tidak bisa dinego ya teman-teman ya. Dan saya sangat mengecam bagi teman-teman yang mengoperasikan HP saat kita sedang khusyuk melaksanakan ibadah umroh. Tenang teman-teman, kita punya waktu yang panjang di Masjidil Haram. Untuk teman-teman yang paket 9 hari, masih ada 5 hari lagi teman-teman bisa mengabadikan momen. Apalagi untuk yang full Ramadan, kita punya waktu hampir 1 bulan di Masjidil Haram. Sehingga tawaf ini teman-teman kita betul-betul khusyuk. Sama seperti kita sholat. Apakah mungkin saat kita sholat, kita mengangkat HP kita, teman-teman, kita merekam, kita video call? Selain mengganggu kekhusyukan ibadah kita, ini juga sangat mengganggu kekhusyukan ibadah teman rekan safar kita. Jadi ini merupakan peraturan yang sangat keras di SBU untuk tidak membolehkan teman-teman mengaktifkan HP. Dimulai dari kita di hotel perjalanan menuju Masjidil Haram sampai dengan kita selesai tahallul. Nah, setelah selesai tahallul boleh deh teman-teman kembali mengaktifkan HP-nya masing-masing. Lalu kita akan membaca doa masuk masjid, doa melihat Ka'bah. Nah, talbiyah terhenti ketika kita sudah melihat Ka'bah. Jadi, saat kita berjalan dari hotel perjalanan sampai ke Masjidil Haram, selama kita belum melihat Ka'bah, maka kita tetap bertalbiyah. Lalu kita akan memulai tawaf 7 putaran. Detailnya nanti akan dibahas di Zoom manasik. Lalu selesai tawaf ini teman-teman di putaran ke-6 ini kita biasanya akan mulai menepi. Supaya saat kita mengakhiri putaran tawaf itu kita sudah berada di pinggir. Sehingga memudahkan kita menuju ke makom Ibrahim. Selanjutnya setelah kita menuju makom Ibrahim kita akan sholat di belakang makom Ibrahim. Tapi kita tidak tahu kondisi di sana ya. Misalkan pas di belakang daerah belakang makom Ibrahim ini full, teman-teman, kita akan dicarikan tempat oleh mutawif di tempat yang lain. Dan juga di sini itu kita nggak akan bisa sholat semuanya berkelompok, itu nggak bisa teman-teman. Kemungkinan akan terpencar. Yang teman-teman perlu perhatikan, tandai di mana mutawif kita. Jadi nanti kita akan berkumpul di situ. Nah, setelah itu kita akan bersama-sama minum air zam-zam sebelum kita berjalan menuju Bukit Sofa. Nah, pentingnya kita membuat list doa yang super duper penting adalah salah satunya bisa kita ucapkan saat kita minum air zam-zam saat umroh ini, teman-teman. Nah, kita bisa berdoa. Kita tahu doa apa yang kita inginkan yang ada di level super duper penting kita ucapkan teman-teman saat kita tawaf, saat kita minum air zam-zam ini. Lalu kita akan berjalan menuju Bukit Sofa dan memulai sa'i 7 kali bolak-balik dari Sofa ke Marwah. Nah, sa'i ini teman-teman, kita akan sa'i dengan sangat santai sekali. Kita akan memperbanyak waktu kita di Bukit Sofa dan Bukit Marwah untuk berdoa. Jadi kita tidak umroh yang tergesa-gesa, kita akan benar-benar menikmati waktu demi waktu kita berdoa. Dan di sa'i ini memang puncak-puncaknya kaki terasa sakit, terasa nyeri, terasa capek, serasa nggak sanggup. Memang itu teman-teman, karena itulah pula yang dirasakan dahulu oleh Ibunda Hajar. Berlari dari sofa ke marwah, dari sofa ke marwah untuk mencari mata air. Tapi dulu tempat sa'i ini tidak seperti sekarang. Dulu gurun yang tandus, tidak ada mata air, tidak ada AC, tidak ada keran zam-zam di kanan kiri. Kita sekarang sudah sangat dimudahkan oleh Allah. Jadi, kemudahan ini jangan sampai menjadikan kita kufur nikmat. Kita nikmati pegelnya kaki kita. Pasti di dalam setiap keadaan yang Allah berikan di situ terkandung hikmah.
Perjalanan umroh kita akan diakhiri saat tahalul. Nah, tahalul ini bapak-bapak kita sarankan untuk mencukur habis, teman-teman ya. Jadi untuk bapak-bapak jangan salah ya. Pada saat nanti ibu-ibu berhenti untuk melaksanakan tahalul, bapak-bapak jangan ikut gunting rambut. Karena bapak-bapak gunting rambutnya bukan di tempat marwah, bukan di depan marwah. Ibu-ibu mungkin di sana akan menggunting ya, teman-teman ya. Tapi kalau bapak-bapak ikut mutawif untuk menuju ke tempat potong rambut. Atau kalau mau, Mbak Evi saya bawa cukuran, saya mau cukuran di kamar, boleh. Boleh. Saling mencukurkan teman sekamarnya boleh, tapi harus diperhatikan. Saat kita perjalanan menuju hotel, menuju kamar, kita masih dalam larangan ihram. Belum betul-betul berakhir sampai kita melaksanakan tahalul. Ya, jadi ada beberapa pilihan untuk bapak-bapak, tahalul di hotel atau tahalul di tempat cukur. Seperti itu. Baik, setelah ini sudah selesai ini teman-teman. Umroh yang kita bilang kita berangkat umroh, ketika tahalul ini sudah selesai. Selanjutnya hari-hari kita di Mekah itu adalah ibadah harian. Umroh kita berakhir di tahalul ini. Nah, berarti cuma berapa jam sih teman-teman? Paling 5 jam atau kalau Ramadan full crowded mungkin bisa jadi 6 jam. Itu aja inti dari perjalanan kita. Mulai dari kita nabung, kita bikin paspor, kita naik pesawat, kita transit. Inti itu cuma 6 jam ini teman-teman. Jadi kita manfaatkan 6 jam ini betul-betul kita khusyuk mengharap ridho Allah. Nah, selanjutnya setelah kita selesai tahalul, kita akan perjalanan kembali lagi ke hotel. Mbak Evi, saya mau nerus, Mbak Evi, saya mau itikaf. Boleh, tapi setelah umroh ini saya sangat menyarankan kita kembali ke hotel karena fisik kondisinya sangat letih, teman-teman. Kita harus jaga kesehatan. Kita masih punya waktu 5 hari lagi di Mekah untuk kita itikaf, untuk kita torawih, untuk kita tawaf sunnah. Jadi kita harus jaga stamina. Kita jangan diforsir di awal. Seperti itu. Lalu hari-hari selanjutnya di Mekah kita isi dengan ziarah Mekah. Ziarah Mekah ini saya sangat menyarankan teman-teman mulai saat ini memahami dan mempelajari tempat-tempat bersejarah di Mekah. Seperti pertemuan kita kemarin dengan Ustadz Siswadi Abdullah yang membahas tentang sejarah Mekah, Ka'bah, Jabal Nur, Jabal Sur. Itu lebih baik kita mengetahuinya sebelum. Sehingga nanti saat kita berziarah kita sudah tahu, oh kita sekarang sedang ada di tempat kelahirannya Nabi. Oh, kita sekarang sedang berada di Jabal Nur, Jabal Sur. Itu akan sangat bermanfaat sekali ketika nanti kita umroh. Kita sudah mengetahui. Lalu kita mempersiapkan amalan-amalan apa yang mau kita lakukan selama kita ada di Masjidil Haram. Mulai sekarang dipersiapkan. Oh, Mbak Evi, saya mau mentargetkan setiap hari tawaf sunnah. Boleh, teman-teman. Saya mau mentargetkan Mbak Evi, saya 3 hari sekali khatam Quran. Boleh teman-teman. Jadi mulai sekarang mulai ditargetkan apa saja yang mau kita lakukan. Nah, lanjut kita persiapkan kepulangan. Kepulangan ini sudah kita persiapkan 1 jam, 1 jam, 1 hari sebelum kita meninggalkan Masjidil Haram. Sebelum kita meninggalkan Mekah, koper-koper sudah di packing. Belanja-belanja sudah diselesaikan, dicek lagi jangan sampai ada yang tertinggal dan ditimbang kopernya jangan sampai kelebihan. Istirahat yang cukup, nanti koper akan dibawa oleh porter, dimasukkan ke dalam bis, dan koper kecil menjadi tanggung jawab kita sendiri. Perjalanan dari hotel menuju bandara ini kurang lebih 1 jam, teman-teman. Bagi yang nanti jam flightnya itu masih lama, maka biasanya akan kita bawa ke Kornis dulu untuk menghabiskan waktu, ya teman-teman. Karena Bandara Jeddah itu mereka kalau kita masih lama penerbangan kita, bis kita dilarang masuk. Jadi fungsinya kalau ada yang dulu pernah umroh mungkin dia dibawa ke Kornis itu adalah untuk mengulur waktu, mengisi waktu sebelum bis kita diizinkan masuk ke dalam bandara. Lalu sampai di bandara, teman-teman, nih SBU itu kita terbang di bandara baru ya teman-teman, di mana di situ tuh ada peraturannya kalau check-in itu harus masing-masing. Sehingga begitu kita sampai di bandara, tim handling, teman-teman jangan turun dulu dari bis sebelum ada perintah untuk turun. Nanti di bandara itu, tim handling akan menata koper-koper di troli. Setelah koper-koper semua diturunkan dan dinaikkan ke troli, maka kita akan turun untuk menggeret, mendorong troli kita masing-masing.
Mungkin satu troli itu biasanya untuk dua orang ya teman-teman. Jadi dua orang dalam satu troli. Nah, saat kita turun di bis ini teman-teman, tidak masalah kita bawa kopernya siapa itu tidak masalah. Yang penting kita ambil satu troli kita dorong. Untuk kita segera antri di counter. Baru kalau nanti sudah di counter, teman-teman bisa antri di kopernya masing-masing. Ya, itu adalah trik supaya kita tidak tertinggal check-in. Karena kalau kita sibuk mencari koper kita, nanti kita ketinggalan teman-teman karena waktu kita itu sempit banget. Sementara di Jeddah itu kita tidak boleh masuk sebelum waktu yang ditentukan. Jadi ingat ya, turun dari bis, troli manapun ambil, dorong. Setelah itu ikut tim handling untuk berbaris di counter check-in. Baru setelah di counter check-in, cari koper masing-masing dan antri di koper yang ada di troli itu. Jadi kita mencari koper kita itu saat kita sudah di counter check-in ya. Jangan kita turun semua berebut mencari kopernya masing-masing nanti jadi semrawut. Seperti itu. Setelah itu kita check-in, siapkan paspor masing-masing, baru kita akan melewati imigrasi, kita naik pesawat, kita transit di bandara transit ya. Untuk Ramadan 1, 2, 3 dan juga full Ramadan kita semua transit. Lalu kita akan sampai di Bandara Jakarta. Bagi yang berangkat dari Surabaya, kita akan sampai di Bandara Surabaya. Nah, di bandara itu teman-teman sekarang ada peraturan untuk mengisi formulir All Indonesia. Itu semua sudah diisikan oleh tim SBU dan akan kita berikan barcode-nya sebelum teman-teman pulang. Jadi nanti kalau di bandara ada orang bandara yang minta untuk scan barcode, tunjukkan barcode yang sudah kita siapkan. Proses serah terima koper dan air zam-zam itu butuh waktu. Ya teman-teman, jadi harap bersabar dan menunggu di ruang tunggu untuk kita bagikan zam-zamnya. Nah, zam-zam itu satu orang akan dapat satu box yang berisi 5 liter air zam-zam. Dan zam-zam ini bersifat universal, jadi sama semuanya. Jadi, walaupun di tag namanya Evi, tapi nanti yang menerima namanya Eva itu nggak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman dapat zam-zam. Karena untuk zam-zam ini semuanya isinya sama. Walaupun di tagnya namanya beda, yang penting satu orang nanti dapat satu zam-zam. Alhamdulillah kita sudah pulang dan kita kembali bersama keluarga. Nah, bagi teman-teman yang dijemput oleh keluarga, mohon menginformasikan untuk jemputnya 1 jam setelah landing. Misalkan kita landingnya jam 8, minta dijemput jam 9 supaya rombongan juga tidak terlalu lama menunggu. Lalu juga nggak bikin kita tergesa-gesa. Karena kita masih harus ke imigrasi, kita harus menunggu zam-zam keluar, kita butuh waktu. Nah, alhamdulillah sudah bertemu dengan keluarga. Selamat bertemu dan berkumpul bersama keluarga. Ingat untuk selalu menjaga kemabruran. Karena sejatinya umroh itu, teman-teman, kita mempunyai tugas yang sangat besar setelah kepulangan, yaitu untuk menjaga kemabruran kita. Kalau dulunya tidak menutup aurat dengan sempurna, tanda-tandanya yang mabrur itu berarti alhamdulillah setelah selesai pulang umroh dipertahankan. Dulunya sebelum umroh merokok, ternyata dapat hidayah dari Allah, berhenti merokok. Tugasnya setelah selesai umroh dipertahankan kebiasaan baiknya. Yang dulunya masih belum rutin sholat 5 waktu, setelah pulang dari umroh dirutinkan, dijaga. Yang dulunya masih bapak-bapak sholatnya di rumah, selama umroh sholatnya di masjid, setelah pulang dijaga. Selalu menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Nah, seperti itu teman-teman, tugas kita setelah pulang umroh itu lebih berat, yaitu untuk menjaga kemabruran yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekian teman-teman pembahasan malam hari ini. Masya Allah, tidak terasa ya. Semoga bermanfaat. Saya izin untuk minum. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh teman-teman mengangkat ini ya, boleh teman-teman untuk raise hand untuk bertanya atau bisa menulis di kolom komen. Saya izin minum dulu ya teman-teman. Bismillah.
Bentar ya teman-teman, ini kursor di laptop saya sepertinya bermasalah. Tidak bisa buat mencet. Baik teman-teman, ini karena saya nggak bisa ngaktifkan ini ya, ngaktifkan mikrofon, maka akan coba saya baca. Untuk pertanyaannya ditulis aja ya teman-teman ya, karena ini saya ada kendala di kursor laptop, jadi nggak bisa mengaktifkan mikrofonnya teman-teman yang mau bertanya. Bentar, saya baca satu persatu. Dituliskan ya teman-teman, silakan dituliskan di kolom komen. Recording in progress. Teman-teman, ini maaf, saya baru bisa mengakses pesannya ini dari Ibu Izah ya, dari Ibu Izah ke bawah. Jadi yang ada pertanyaannya di atasnya Ibu Izah Khadijah, mohon diketikkan lagi ya. Yang pertama dari Ibu Iza. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu, maaf izin bertanya. Berarti harus bawa koper kabin ya, Bu, biar nggak usah tenteng-tenteng. Maksudnya ribet ya, Bu, kalau pakai tas gede. Benar, teman-teman. Saya itu menyarankan teman-teman punya koper kabin. Tapi apabila pakai koper bagasi saja tidak apa-apa pakai tentengan. Tapi yang ada rezeki mau bawa koper kabin itu lebih enak karena bandara itu jalannya lumayan jauh, teman-teman. Dari kita check-in sampai imigrasi, kalau harus membawa itu lumayan berat. Apalagi yang sudah lansia ya teman-teman, saya sarankan untuk beli koper kabin. Kalau tidak salah, teman-teman bisa ke TikToknya SBU, saya ada rekomendasi koper kabin yang bagus dan harganya cuma 200 ribuan. Mbak Evi dari Bu Eni. Maaf kalau di SBU untuk umrohnya berapa kali ya? Baik teman-teman, jadi untuk di SBU umroh wajibnya satu kali, lalu satu kali kita akan melakukan city tour nanti pada saat di Mekah, dan bagi teman-teman yang mau umroh badal saat city tour ini, kita akan mengantarkan teman-teman untuk mengambil niat di Masjid Aisyah. Ya, jadi teman-teman yang mau umroh badal boleh memanfaatkan pada saat city tour ini. Jadi bapak-bapak yang mau umroh badal itu bisa membawa kain ihram. Jadi dalam perihal umroh ini teman-teman, ada yang berpendapat boleh umroh lebih dari satu kali, ada yang berpendapat satu kali safar, hanya satu kali umroh. Teman-teman bebas sesuai dengan keyakinan masing-masing, hanya saja bagi yang mau melakukan umroh badal akan kita fasilitasi dengan kita antar ke Masjid Aisyah untuk melakukan niat ya, atau kalau tidak di Masjid Aisyah di Ji'ronah. Untuk nusuk kan sudah ditentukan tanggalnya. Apabila kuota penuh, bisakah kita mencari tanggal lain? Bisa, Kak. Yang penting dapat aja. Walaupun misalkan tanggal yang ditentukan sama rombongan ternyata penuh gitu ya. Itu nggak apa-apa. Ambil aja yang tanggal lainnya, yang penting dapat. Izin bertanya, umroh dilaksanakan malam atau pagi? Umroh akan kita laksanakan malam ya, teman-teman. Kemungkinan itu bersamaan dengan taraweh atau setelah terawih ya, kita kondisional melihat kondisinya nanti di sana. Mbak Evi, mohon untuk TL agar memberitahukan waktu sholat saat di pesawat. Jadi nanti saya akan memberi teman-teman detail itinerary, teman-teman. Detail jadwal. Di situ sudah saya tulis sholatnya 3 jam setelah kita naik pesawat gitu. Karena TL ini tidak bisa teman-teman memberitahu satu persatu. Karena duduknya bisa saja mencar. Misalkan saya ya nanti yang jadi TL-nya keberangkatan umroh full Ramadan. Saya bawa 86 jamaah. Itu saya nggak mungkin akan mengingatkan satu-satu, apalagi kadang ada tanda sabuk pengaman harus selalu digunakan. Jadi teman-teman harus mandiri. Tapi saya sudah membekali di detail jadwal yang nanti
akan teman-teman dapat, di situ ada detail jelasnya. Sholatnya misalkan 4 jam setelah kita naik pesawat. Tapi sholat di situ kedudukannya adalah sholat lil hormatil waktu. Jadi tetap harus kita kodok nanti setelah kita turun pesawat. Izin bertanya, untuk makanan buka puasa atau sahur yang disiapkan hotel, apakah bisa dibungkus menggunakan kotak makan yang kita bawa dari Indo? Bisa, bisa. Nanti yang penting izin sama petugasnya ya teman-teman. Ini untuk yang Ramadan 1, 2, 3 mendapatkan makan sahur dan makan buka puasa boleh kalau mau dibungkus. Mbak Evi akan ada detail rundown untuk setiap aktivitas. Iya benar. Nanti menyusul ya teman-teman. Ini masih kita olah dulu. Mbak Evi, untuk menjemur baju jika pakai alat pengering dijemurnya di mana Mbak Evi? Kalau saya biasanya di lemari, teman-teman. Jadi di lemari itu kan ada gantungan hanger. Nah, saya gantungkan di situ. Lalu di bagian bawah itu kan bajunya masih menetes ya dikit. Di bagian bawah itu saya kasih keset. Jadi tetesan airnya itu turunnya ke keset. Ini bagi yang punya alat pengering ya teman-teman. Bagi yang tidak punya alat pengering, saya anjurkan untuk laundry. Karena kalau dijemur di toilet, itu kita nanti musim dingin. Teman-teman di sana musim dingin rawan tidak kering, nanti jadi bau kalau nggak kering. Mbak Evi, tarawih di sana itu berapa rokaat? Yang saya lihat waktu di TV itu bacaan suratnya panjang benar. Bahkan bisa 1 juz benar. Sedangkan kita orang awam hanya bisa membaca surat-surat pendek. Tolong dijelaskan bagaimana kita melakukan sholat tarawih saat Ramadan. Benar, teman-teman. Jadi, pentingnya kita mempersiapkan fisik karena 1 kali sholat tarawih itu imam itu menyelesaikan 1 juz. Jadi, berdirinya mungkin juga nanti akan lama bagi lansia yang tidak kuat berdiri lama bisa mengambil kursi ya teman-teman. Di sana banyak sekali disediakan kursi, bisa sholat sambil duduk. Tapi bagi yang masih muda, ya harus sama berdiri ya. Jadi durasinya sholat tarawih itu Ibu, ini dengan Ibu Siti Maisaroh ya, durasinya itu sekitar kemungkinan tuh sekitar 2 jaman. Biasanya itu dimulai jam 9, setengah 10, jam 11 itu selesai. Nah, untuk umrohnya sendiri itu di malam hari Ibu. Kalau tidak pas bersamaan dengan taraweh, akan kita lakukan setelah taraweh. Jadi tetap bisa melakukan prosesi minum air zam-zam karena kita dalam keadaan sudah berbuka. Jika ingin membadalkan almarhum atau almarhumah, apakah ada pelajaran dari SBU? Ada, Ibu. Nanti di sesi manasik akan diajarkan juga oleh Ustadz bagaimana niat yang kita ambil ketika umroh kita ini adalah umroh badal. Dan juga teman-teman bagi yang mau umroh lebih dari 2 kali, karena yang SBU fasilitasi transportasinya hanya 2 kali, maka itu di luar tanggung jawab SBU. Jadi teman-teman nanti bisa, kalau yang umroh umat 1, 2, 3, bisa konsultasi dengan tour leader atau mutawif ya, untuk dicarikan transportasi dari hotel menuju ke Mikot. Tapi mutawif tidak bisa menemani ya teman-teman. Jadi teman-teman itu mandiri, sendiri, berangkat ke tempat Mikot, kemudian umroh, tawaf itu semua sendiri. Karena mutawif hanya menemani di 2 kali umroh itu aja. Umroh pertama, umroh wajib dan juga umroh badal. Lalu yang umroh full Ramadan kan akan ada banyak waktu teman-teman. Yang mau umroh juga seperti itu. Bisa berkoordinasi dengan teman sekamar atau janjian di grup. Misalkan, teman-teman siapa yang mau umroh besok gitu. Supaya tetap ada barengannya. Jangan berangkat sendiri ya, tidak boleh kalau berangkat sendiri. Apalagi perempuan. Mbak Evi, untuk yang 9 hari sholat Jumat di Madinah atau di Mekah, ini tergantung dengan jadwal ya teman-teman, karena kita 4 hari pertama itu di Madinah, selanjutnya di Mekah. Tapi saya mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Ramadan 1 ya, yang kemarin jadwalnya itu sempat di reschedule oleh maskapai karena jadinya tidak mendapatkan Jumat di Masjidil Haram. Saya mohon maaf, qadarullah, itu semua sudah ketetapan Allah. Semoga keikhlasan, keridhaan teman-teman semua Allah ganti dengan pahala umroh mabrur dan juga pahala surga tanpa hisap. Amin amin ya robbal alamin.
Mbak Evi, bagaimana jika gamis kepanjangan menyentuh lantai jalan, apakah tetap sah untuk ibadah? Sah, Ibu. Karena noda gamis, kotoran gamis kita yang terseret di tanah itu suci hukumnya. Hotel Mekah full Ramadan belum fix kah, Mbak? Dari Bu Endang Umayyah. Karena ini bertanya ya teman-teman, kenapa di akadnya itu saya jelaskan bahwa hotel kita akan berada di area Aziziyah. Kemarin kita sudah dapat hotel Al Asel yang sudah saya share ke teman-teman full Ramadan. Tapi sampai saat ini, teman-teman, sampai saat ini kita belum dapat konfirmasi 100% bahwa semua kamarnya ada. Mereka mempunyai kamar, tapi masih diusahakan untuk kamarnya itu sesuai dengan request kita. Karena kita total ada 86 orang ya. Jadi insya Allah dalam 3 hari ini, apabila hotel masih belum bisa mengakomodir, maka saya akan pindah ke alternatif kedua, teman-teman. Tetap berada di area Aziziyah, dan juga mohon dibukakan pintu keridoan untuk teman-teman semua ya, teman-teman. Saya tidak menyalahi akad karena sudah ada di poin terakhir di akad kita bahwa apabila hotel tidak tersedia kamar sesuai dengan yang kita butuhkan, maka SBU bisa memindah asalkan masih setaraf bintangnya. Dan alhamdulillah di opsi yang kedua, hotelnya itu masih berada di area Aziziyah. Dan poin plusnya selain di hotelnya ada shuttle bis, pas di depan hotel itu juga ada halte Mekah Bis. Jadi bagi teman-teman yang mau nanti karena kita full ya, mau misalkan mau ke jalan-jalan ke Jabal Nur, mau mendaki Jabal Nur, itu teman-teman bisa menggunakan Mekah Bis. Ya, jadi transportasi umumnya itu juga ada pas di depan hotel. Jadi insya Allah yang full Ramadan akan saya kabari. Saya juga masih sholat istikharah, teman-teman. Saya juga minta doa dari teman-teman semua. Intinya saya yakin hotel apapun itu pasti akan menjadi jamuan terbaiknya tuan rumah ya. Tapi insya Allah SBU akan memberikan yang terbaik kepada teman-teman. Dan juga saya juga masih dalam proses istikharah tentang makan ya teman-teman. Qadarullah kemarin waktu hari Minggu saya bertemu dengan Bu Ana ya, peserta juga Umroh Full Ramadan. Pas di masjid kita bertemu dan beliau ini hampir tiap Ramadan itu itikaf dan saya mencoba untuk bermusyawarah menanyakan kepada beliau baiknya seperti apa untuk masalah makan. Dan di situ sempat tercetus saran bahwa makan saat Ramadan, yang full Ramadan ya teman-teman ini kita bicaranya, itu lebih baik diuangkan saja Mbak Evi karena eh, susah nanti pas kondisi Ramadan itu kita untuk balik-balik ke masjid. Dan ini masih saya istikharahkan. Insya Allah dalam 3 hari ini akan saya berikan kabar terkait hotel dan juga terkait makan. Seperti itu ya teman-teman. Saya minta didoakan, saya minta juga keridoannya teman-teman. Mbak, bisa beli air zam-zam di bandara di luar paket pemberian? Tidak bisa, teman-teman, karena oleh maskapai sudah ditentukan. Minta link ya, Bu. Maaf, makasih jawaban. Oke, Bu Iza tadi minta link yang, oh, koper ya. Ya, insya Allah. Bu Iza nanti saya share ya setelah Zoom ini. Assalamualaikum Mbak Evi, apakah sholat sunnah sebelum sampai rumah? Ada sholat sunnah sebelum sampai rumah. Nanti akan dibahas oleh Ustadz di adab-adab safar ya, teman-teman. Eh, Bunda Iza, saya diingatkan di grup ya, di chat ya. Nanti Mbak Evi minta linknya koper gitu ya, karena takut kelupaan. Jadi teman-teman, yang saya baca di kitab Al-Idhoh bahwa kita itu ada sunnah juga sebelum kita masuk ke rumah, itu kita singgah di masjid terdekat dari rumah kita untuk melaksanakan 2 rakaat sholat safar ya. Di situ kita memperbaiki pakaian. Nah, kalau orang-orang daerah Tapal Kuda itu ada kebiasaan seperti itu, teman-teman. Jadi mereka di masjid itu ganti pakaian, mandi. Jadi mereka masuk ke dalam rumah itu dalam keadaan yang fresh gitu. Tapi itu pun sunnah itu pun teman-teman belum pernah saya lakukan. Jadi jangan kira ya Mbak Evi yang sudah pernah umroh ini ilmunya sudah banyak banget. Enggak, teman-teman, sampai sekarang pun saya masih terus belajar dan belajar. Semoga ya di keberangkatan umroh kali ini akan lebih banyak lagi sunnah-sunnah yang kita laksanakan. Jadi ada sholat 2 rakaat sebelum kita masuk ke dalam rumah itu ada dilakukan di masjid terdekat dari rumah kita. Insya Allah nanti dijelaskan oleh Ustadz di sesi manasik.
Assalamualaikum Mbak Evi, untuk yang mempunyai keterbatasan fisik dan mungkin lebih aman tawaf di lantai atas berarti apakah sendiri tidak ada mutawif? Baik, ini pertanyaan dari Budia. Bagi teman-teman yang mempunyai keterbatasan fisik, saya sangat menyarankan teman-teman untuk menyewa jasa dorong, ya. Karena Ramadan ini sangat full sekali, teman-teman ditakutkan nanti eh, ini ya teman-temannya ditakutkan nanti jadinya teman-teman kelelahan. Jadi saya sarankan menyewa jasa dorong yang mendorong itu nanti ustadz. Jadi selama didorong teman-teman juga dipandu untuk membaca doa. Mbak Evi, gimana kalau pas ibadah inti pas lagi haid? Nggak apa-apa teman-teman, haid itu fitrahnya seorang wanita. Bayangkan kalau wanita itu nggak haid, apa yang terjadi itu. Jadi haid itu nggak apa-apa. Kita harus berhenti untuk berpikir bahwa haid itu sesuatu yang hina. Itu enggak, teman-teman. Haid itu sangat tidak apa-apa. Ya sudah, kalau memang haid, ya kita nikmati waktu yang Allah kasih kita untuk istirahat. Makanya pentingnya kita tadi membuat target amal, karena ketika kita sudah merencanakan suatu amalan, tapi Allah, qadarullah memberikan kita haid, maka kita akan tetap diberikan pahala sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi, saya tidak 100% menyarankan untuk mengkonsumsi obat penunda datang bulan. Itu saya kembalikan ke pilihan teman-teman masing-masing. Yang saya sarankan, apapun itu, kita harus ridho dengan ketetapan Allah, ya. Dan juga nanti di sesi manasik akan dibahas. Kalau haid pas lagi di mikot, seperti apa yang dilakukan. Mohon maaf saat umroh dikasih mikrofon nggak ya Bu? Mungkin maksudnya transmitter tadi ya. Dikasih Bunda, tapi kita lihat lagi kebijakan di sana. Karena beberapa waktu yang lalu sempat dilarang. Kalau SBU sendiri kita punya mikrofon transmitter ya yang dimaksud Bunda mungkin ya untuk alat bantu dengar. Pertanyaan yang sudah terjawab saya lewati ya teman-teman. Untuk sholat safar dilakukan kapan? Saya dari Bogor berangkat sekitar jam 1. Apakah bisa dilakukan setelah sholat Isya? Dilakukannya sebelum berangkat. Jadi misalkan mau berangkat jam 1 ya, Bunda, wudhu dulu, sholat, baru berangkat. Tahun 2024 Februari, saya umroh bareng SBU. Untuk besok bisa masuk Raudhah lagi kan Mbak Evi? Wallahu alam. Untuk Raudhah seperti yang tadi saya sampaikan ya teman-teman, saya tidak bisa memastikan 100%, tapi kita akan mengusahakan. Mbak Evi berarti sudah bisa download nusuk dari sekarang? Sudah bisa, Bun. Tapi baru bikin akunnya setelah dapat nomor visa. Mbak Evi terkait tahalul. Untuk perempuan jika rambutnya sangat pendek karena sakit jadi rontok sekali sehingga sulit kalau tahalulnya di masjid, berarti bisa di hotel. Bisa Bun. Cuma yang harus diperhatikan selama perjalanan dari Masjidil Haram ke hotel harus tetap menjaga larangan ihram. Assalamualaikum Mbak Evi, mau bertanya, jika pas mau umroh kebetulan sedang halangan, tetap ikut, ya nanti ini dijelaskan di manasik ya, jadi tetap ikut ambil niat. Jika kita tersesat, jangan sampai terjadi apa yang harus dilakukan. Nah ini pertanyaan yang bagus. Kalau tersesat, teman-teman, sebetulnya ada ya di materi yang sudah di-share oleh CS. Maka yang harus kita lakukan adalah menghubungi nomor yang tertera di gelang atau di ID card kita. Maka dari itu saya menyarankan teman-teman semua untuk punya paket data. Tapi misalkan Mbak Evi, saya baterainya habis, saya nggak bisa komunikasi. Pertama, jangan panik. Jangan panik. Ketika panik, kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang harus dilakukan adalah mencari pertolongan. Ada dua opsi. Yang pertama, kita minta tolong yang kelihatan wajahnya orang Indonesia. Kenapa? Karena akan mempermudah komunikasi. Ketika cari ya Bapak Ibu, pilihnya orang Indonesia jangan yang sudah tua, yang kelihatan juga sama-sama butuh pertolongan. Kan banyak kita lihat orang Indonesia yang masih muda-muda. Ibu sampaikan, Ibu, saya boleh minta tolong? Saya tersesat, Bu. Saya jamaahnya SBU, boleh diteleponkan nomor ini gitu. Nanti Bapak Ibu akan saya kasih gelang
Di situ ada nomor telepon darurat yang bisa dihubungi. Nah, nanti kalau sudah berhasil, di situ ibu telepon, Ustadz, saya tersesat sekarang saya ada di WC3 gitu. Kasih ancer-ancer yang jelas. Misalkan saya ada di WC3, bilang di WC3. Saya ada di Tower Zamzam. Nah, itu namanya instruksi yang tidak jelas ya. Saya ada di dalamnya Tower Zamzam, di depannya apotek Nahdi Ustadz. Nah, itu namanya instruksi yang jelas. Setelah itu, diam di situ tunggu sampai dijemput. Tunggu sampai dijemput. Jangan berpindah tempat ya. Oleh karena itu, saya sarankan wajib sekali punya paket data dan juga bawa power bank supaya jangan sampai kehilangan sinyal dan kehilangan baterai. Ini ada yang menanyakan tentang bagaimana cara bungkus makanan. Nah, bagi teman-teman yang stay di Hotel Meridian, kalau mau bungkus pasti harus ke hotel ya teman-teman. Sahur itu dibuka mulai jam 1 sampai jam 4 kalau nggak salah. Untuk berbuka itu dibuka mulai sekitar jam 6 sampai jam 8 atau jam 9 malam. Jadi kalau mau bungkus, pastikan teman-teman harus balik ke hotel di jam-jam itu. Nah, untuk izinnya kalau nggak bisa bahasa Arab, tunjukkan aja kotak makan sambil gitu. Maksudnya sambil kasih isyarat, boleh nggak dibungkus? Kalau petugasnya bilang mengangguk-angguk berarti boleh. Dan juga tolong dibungkus secukupnya ya teman-teman. Untuk Ramadan yang 9 hari, bagaimana teknis untuk makan ya Mbak, iftar dan sahur? Baik, ini saya kembalikan ke masing-masing ya teman-teman. SBU menyediakan makan iftar dan juga sahur. Tapi bagi teman-teman yang, Mbak saya mau itikaf saja, saya nggak mau kembali ke hotel untuk sahur. Nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu akan kehilangan jatah makan sahur. Mutawif dan juga tour leader nggak bisa kalau harus ngebungkusin dan mengantarkan ke masjid. Ya, jadi kita menyediakan makanannya di restoran. Kalau misalkan mau full itikaf di masjid, berarti harus bawa bekal, bawa roti atau bawa kurma, seperti itu. Apakah boleh bawa alat masak, rice cooker, terkait makan akan diuangkan? Boleh, boleh. Bu Endang Umiati, bisa disimak di grup Ibu. Kita beberapa hari yang lalu kita sudah membahas masalah itu. Untuk yang full Ramadan, nanti insya Allah akan kita bahas lagi. Untuk yang menyewa jasa dorong, biayanya 1,5 juta. Tapi saya belum update lagi untuk Ramadan ini berapa teman-teman ya biayanya. Nanti pemesanannya langsung lewat CS. Terus kalau dilarang pakai transmitter, kita pakai apa Mbak? Biar bisa ngikutin mutawif. Kita pakai ilmu, teman-teman. Dari zaman dahulu, transmitter belum ditemukan. Seperti apa kita biar bisa baca doa, Mbak Evi? Kita pakai ilmu. Maka dari itu, Allah baik banget. Kita masih dikasih waktu hampir 2 bulan ini untuk persiapan. Untuk apa? Untuk belajar. Jadi walaupun tidak terdengar bacaan doa oleh mutawif, tapi kita tahu. Saat kita lewat di Hajar Aswad, apa yang harus kita baca? Saat kita lewat di Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, apa yang kita baca? Sehingga kita tidak bergantung kepada mutawif. Makanya belajar ya teman-teman. Doa umroh itu sangat pendek. Hanya yang harus dibaca saat tawaf hanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, selanjutnya itu diem pun tidak apa-apa. Tidak ngomong apapun tidak apa-apa. Berzikir pun boleh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar boleh. Jadi jangan tergantung dengan doa yang dibacakan oleh mutawif. Karena adab berdoa itu tidak boleh teriak-teriak, teman-teman. Jadi kita nggak boleh. Subhanallah, walhamdulillah, kayak gitu nggak boleh. Mana adab kita dalam berdoa? Karena doa itu kita tidak boleh menyampaikannya dengan berteriak-teriak. Itu yang harus kita praktekkan ya teman-teman. Insya Allah nanti di sesi manasik akan dibahas oleh Ustadz seperti apa adab berdoa. Berdoa itu harus khusyuk dengan ucapan yang lirih. Tidak boleh kita berteriak-berteriak. Karena juga ada ya, ternyata warga negara lain yang sangat terganggu oleh kebiasaan jamaah Indonesia yang sukanya berdoa berkelompok dengan teriak-teriak. Mbak Evi, apakah boleh bawa botol aqua?
saat tawaf dan dibawa di Indonesia. Kalau dulu boleh Bapak Ibu, tapi sekarang peraturannya makin ketat. Jadi saya anjurkan untuk tidak membawa. Karena kalau misalkan koper kita dibongkar atau tidak diterbangkan, itu bukan menjadi tanggung jawab SBU. Bu, maaf, emang harus banget ya bawa baju gamis 10 karena nyucinya 5 hari sekali ya, Bu. Ini yang ini pertanyaan yang full Ramadan ya. Terkait dengan baju, bebas sebetulnya mau bawa baju berapapun bebas, teman-teman. Itu kemarin 9 set gamis seperti itu tuh hanya saran. Assalamualaikum Mbak Evi, untuk biaya kursi pesawatnya berapa ya Mbak kalau mau pesan? Sekitar 500 sampai 1,5 jutaan satu orang. Mbak Evi boleh disimulasikan untuk ibadah harian pas Ramadan, pas balik hotel buat efisiensi waktu. Baik, jadi ada beberapa teknis ya teman-teman. Ini nanti tergantung dengan teman-teman mau yang seperti apa ya. Jadi yang saya sarankan, teman-teman yang saya sarankan, kita berangkat ke Masjidil Haram itu sebelum sholat asar atau setelah sholat asar. Nah, setelah itu kita berbuka puasa di Masjidil Haram. Setelah itu kita lanjut tarawih, lanjut itikaf. Setelah itikaf pun kita lanjut sampai subuh dan syuruk. Nah, setelah syuruk itu baru kita pulang ke hotel. Ini bagi yang 30 hari ya, teman-teman, karena yang hotelnya yang 30 hari itu lumayan jauh, tidak sedekat Le Méridien. Kalau yang Le Méridien boleh bebas seperti apa karena hotelnya kan walaupun pakai shuttle tapi dekat. Kalau yang 30 hari, saya sarankannya seperti itu, teman-teman. Baru nanti setelah syuruk kita pulang ke hotel tuh kita istirahat, kita tidur. Mulai dari setelah syuruk kita istirahat di kamar sampai dengan nanti menjelang asar. Duhurnya untuk bapak-bapak bisa di masjid yang ada di hotel, seperti itu untuk efisiensinya. Karena lumayan juga teman-teman shuttle saat Ramadan itu diperkirakan akan sangat crowded. Mbak Evi, apa nanti menengok jamaah yang 9 hari? Insya Allah saya yang bawa transmitternya, teman-teman. Jadi nanti pas teman-teman baru sampai di hotel di Mekah itu saya yang akan bagikan transmitternya. Insya Allah kita nanti bertemu ya, teman-teman. Mbak Evi galau haidnya berdekatan sama tanggal berangkat yang umroh full Ramadan. Kak Umi nggak usah galau, Kak. Satu hal yang harus kita pelajari adalah belajar menerima takdirnya Allah. Indah kok kalau kita sudah bisa menerima takdirnya Allah, jadi nggak perlu galau. Kita tahu, oh kalau ternyata aku haid pas mau umroh, ya nggak apa-apa, ikutan niat umroh di Bir Ali, lalu kita nunggu sampai haid. Kita ikut teman-teman ke Mekah, lalu teman-teman pada tawaf, kita nunggu di hotel. Nunggu sampai haid kita berhenti. Setelah haid kita berhenti, baru kita melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Mbak mau tanya, sholat di depan Ka'bah menghadap Ka'bah atau tempat sujud? Masya Allah ya pertanyaannya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan seputar fikih-fikih ibadah, karena saya bukan ustazah ya teman-teman, takut salah ya kalau jawab, nanti bisa ditanyakan kembali di sesi manasik bersama dengan Ustadz. Mbak, biasanya di Le Méridien Resto di tower yang sama kita nginep atau tower yang berbeda? Tergantung kita nginepnya di tower berapa, tapi kebanyakan itu berbeda tower. Jadi pindah tower. Mbak, boleh bawa kursi camping nggak kalau sholat tarawih? Kalau capek berdiri bisa sambil duduk. Bisa, silakan. Saat pakai transmitter pernah kejadian hilang sinyal. Bener, sering banget seperti ini. Dan tidak terdengar suara mutawif. Yang terdengar malah lagu, Mbak. Sempat bingung dan ketinggalan dengan rombongan. Alhamdulillah bawa buku catatan. Bener, ini juga sering sekali terjadi di SBU. Makanya sebetulnya transmitter itu bukan solusi, teman-teman. Solusinya itu adalah ilmu. Solusinya itu adalah belajar. Kita mempersiapkan keberangkatan kita, kita belajar. Jadi nanti kita nggak bingung. Mau pakai transmitter, mau nggak pakai transmitter, kita tidak akan kebingungan. Nah, seperti itu, teman-teman. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah selesai dijawab. Waktu juga sudah menunjukkan pukul setengah 10 ya, tidak terasa. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah join di kajian malam hari kita, malam ini. Terima kasih.
Karena waktu sudah malam ya teman-teman, kita beristirahat supaya besok kita bisa bangun untuk menjalankan sholat malam. Dan saya menitipkan doa supaya teman-teman semua mendoakan keberangkatan kita nanti lancar, Allah ridhoi, Allah mudahkan. Baik. SBU menerbitkan buku panduan umroh yang dibagikan ke jamaah. Tidak ada, Bunda. Tidak ada. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, itu bukan tanpa alasan, tapi kita kepingin jamaah menemukan dan menulis doa-doanya dengan tangannya sendiri supaya doanya tadi masuk sudah pernah dipelajari dan supaya nanti di sana sudah tahu doa-doa apa yang mau diucapkan. Seperti itu. Teman-teman yang menginginkan kitab Al-Idhof fi Manasikil Haji wal Umroh yang bentuk cetak, itu sudah dicetak ya sama Ustadz Siswadi. Jadi teman-teman bisa melakukan pemesanannya di CS bagi yang mau beli kitabnya. Kalau yang e-booknya itu juga bisa. Nanti harganya saya lupa ya teman-temannya nanti di info di grup insya Allah. Baik, kita tutup dengan bacaan istighfar Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim dan juga hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri teman-teman. Mohon maaf ada salah kurangnya. Mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.